1. Pengertian iman. Iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman sendiri ada kalanya bertambah dan ada kalanya juga berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurnanya iman, yakni diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Yang mana dalam Islam sendiri jika membahas mengenai iman tidak akan terlepas dari adanya 6 rukun iman. Dalil tentang iman. 1. Surah Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran Al-Baqarah 2 ayat 4. Kedua, surah Hud ayat 23. Allazina amanu wa amilus solihati ila rabbihim ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Hadis tentang iman. 1. Sabda pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Sabda kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ani bin Jahari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imanu makrifatu bil qalbi wa kullu bil sani wa malun bil akani. Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. 2. Klasifikasi atau tingkatan. 1. Iman taklid. Iman taklid merupakan keimanan yang didasarkan pada kepercayaan akan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Keimanan ini masih dianggap sah meskipun berdosa karena meninggalkan upaya mencari dalil ketika ia termasuk orang yang mampu mencari dalilnya. Kedua, iman ilmu atau ilmu yakin. Tingkat keimanan kedua yaitu ada iman ilmu atau ilmu yakin. Pada tingkatan ini, keimanan seorang didasarkan pada pemahaman akidah-akidah dan dalil-dalilnya. Orang dengan kategori keimanan pertama dan kedua terhijab dari zat Allah. Perlu diingat, bagi seorang muslim, iman atau keimanan adalah hal mendasar. Keimanan tentunya menjadi pembeda antara seorang muslim atau bukan. Tanpa ada keimanan kepada Allah dan Islam, tentu manusia akan menjadi makhluk yang rapuh, sebagaimana rumah tanpa adanya pondasi yang kuat dan kokoh. Ketiga, iman iyaan atau ainul yakin. Keimanan berupa mengetahui Allah melalui pengawasan batin atau hati,
Seseorang yang memiliki tingkat keimanan ini seolah-olah melihat Allah di tingkat makam muraqabah atau derajat pengawasan hati, sehingga Allah tidak hilang dan tidak goib sekejap pun dari mata batinnya. Keempat, iman hak atau hakul yakin. Pada tingkatan ini, keimanan seorang yang melihat Allah melalui batinnya. Menurut para ulama, seseorang yang memiliki tingkatan iman ini yakni orang yang makrifat. Seseorang tersebut dapat melihat Allah dalam segala sesuatu. Tingkatan ini berada di makam musyahadah. Orang dengan kategori keimanan ini terhijab dari makhluk Allah. Kelima, iman hakikat. Seseorang pada tingkatan ini hanya melihat Allah, bahkan dirinya pun tak terlihat. Dirinya bahkan merasa lenyap karena Allah dan dimabuk oleh cinta kepadanya. Layaknya tenggelam dalam lautan dan tidak melihat adanya pantai sama sekali. Keimanan ini berada pada tingkat makam fana. 3. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan semesta alam. Kedua, iman kepada para malaikat Allah. Iman kepada para malaikat Allah termaksud dengan mengimani amalan serta tugas-tugas yang diberikan oleh Allah pada para malaikat. Iman pada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah termaksud dalam kalam atau ucapan. Keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani para Rasul Allah maknanya adalah meyakini serta mempercayai dengan segenap hati bahwa Rasul Allah itu ada. Kelima, iman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir atau hari kiamat maknanya adalah meyakini serta mempercayai bahwa hari akhir atau kiamat tersebut pasti akan datang dan tidak ada satupun yang mengetahui pasti kapan datangnya hari akhir tersebut. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada takdir, yakni qada dan qadar. Ma, yo Pak De, ikut jamaah ke masjid enggak? Biasa Pak De, nitip aja. Ya wes, nitip bengkel ya? Oh ya, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pak, tukang tambal bannya kemana ya? Lagi ke masjid, Neng.
Kalau nunggu lama ya, Pak? Kalau sholat zuhur paling 15 menit. Ya, tapi kalau ada ngaji ya bisa sejam. Selain di sini tambal ban di mana ya, Pak? Lurus aja, Neng. Sekilo lagi depan tuh. Ya udah, makasih ya, Pak. Kita lanjut ya, Nak. Mbak. Pak, bukannya Bapak harus ke masjid? Gak apa-apa, Mbak. Maaf ya, Pak. Saya jadi mengganggu waktu ibadah Bapak. Mau? Bawain minuman dingin 2. Siap, Pak De. Waktu sholat zuhur masih panjang kok, Mbak. Nambal ban gini paling cuma sebentar. Nanti sholat jamaahnya bisa bareng aku. Ya, Terima kasih. alhamdulillah. Sudah, Mbak. Silakan. Kenapa, Ma? Pak, mohon maaf. Tadi saya kesininya buru-buru, jadi saya lupa bawa dompet. Nggak apa-apa, Mbak. Gimana kalau ini aja untuk jaminannya? Wah, nggak usah, Mbak. Atau nanti saya balik lagi ke sini ya, Pak? Tenang aja, Mbak. Lanjutin aja perjalanannya. Lagian, hari ini aku mau ulang tahun. Jadi semuanya gratis. Ya kan, Mo? Makasih banyak ya, Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Engkau yang memelihara langit dan bumi, limpahkanlah rahmat, berkah dan ampunanmu.
Neng. Pak, Bapak tambal bannya kemana ya? Oh, Pak Muklis. Wah, senang banget, Neng. Dia akhirnya umroh baru aja 3 hari yang lalu. Oh, ini Pak, utang saya yang kemarin. Tolong sampaikan ke Pak Muklis ya. Dan ini uang untuk minuman yang kemarin. Nah, ini nggak usah, Neng. Pak Muklis sudah bayar semua. Nggak apa-apa, ambil aja. Oh, Nanti Bapak ke masjid nggak? kalau saya ke masjid, siapa yang nungguin warung, Neng? Saya mau minta tolong Pak. Ini ada sedikit makanan. Nanti tolong untuk pengajian di masjid ya. Oh, kalau ini saya pasti ke masjid, Neng. Tenang aja, nanti saya yang anter. Oh iya, makasih ya Pak. Iya, Neng. Neng, kalau ditanya ini dari siapa? Bilang aja sedekah dari Pak Muklis. Iya Pak, mari.